Halo sports fans, kembali lagi di ballpark.id dan selamat datang di episode pertama dari Ballpark Podcast. Buat kalian yang mengikuti video diskusi ini melalui YouTube, kita mau kasih tahu juga bahwa diskusi kita ini juga available di channel-channel podcast yang kalian gunakan, seperti Apple Music dan Spotify dan juga Google Podcast. Sebaliknya, buat teman-teman yang mendengarkan diskusi ini di podcast, di audio podcast, di Spotify atau di Apple Music, kalian juga bisa ngikutin diskusi ini dalam bentuk video di channel YouTube ballpark.id. Kalian bisa ketik di search-nya YouTube Ballpark Indonesia, dan kalian akan lihat di bawah playlist Ballpark Podcast episode kali ini. Dan ini adalah episode pertama di mana kita membuat konten dalam bentuk video podcast, di mana kita akan mendiskusikan isu-isu terkini dalam industri atau dunia olahraga, baik di Indonesia maupun dalam negeri. Dan buat teman-teman yang belum familiar dengan ballpark.id, kita adalah sebuah channel, sebuah platform di mana kita mengadakan diskusi mengenai berbagai macam aspek dalam dunia dan industri olahraga. Jadi kita nggak hanya ngomongin skor, kita nggak hanya ngomongin klasemen, kita nggak hanya ngomongin statistik, tapi kita juga ngomongin berbagai macam isu yang terkait dengan perkembangan dari bisnis olahraga itu sendiri. Kayak misalnya nilai transfer, peraturan yang berubah di sepak bola, di basket, dan lain sebagainya. Dan juga kontroversi-kontroversi yang terjadi di lapangan dan juga di luar lapangan, sanksi yang diberikan kepada pemain, dan masih banyak lagi. Kenapa? Karena menurut kita banyak aspek yang menarik buat dibahas dari olahraga yang terjadi di luar lapangan, di luar dari permainan ataupun pertandingan itu sendiri. Oke, teman-teman, pada episode pertama kali ini gue mau memperkenalkan guest kita yang dikenal dengan Nico Werner di Instagramnya. Namanya adalah Nico Panjaitan. Halo Nick, apa kabar? Halo Bang, baik. Gimana kabarnya? Kabar baik juga, Nick. Sekedar perkenalan buat teman-teman, Nico Panjaitan ini adalah seorang praktisi di bidang hukum, di bidang keolahragaan, dan saat ini Nico terlibat di sebuah federasi olahraga di Indonesia, salah satu olahraga yang terbesar. Kalau kalian penasaran dia kerja di mana, silakan kepoin aja nih Instagramnya atau mungkin LinkedIn-nya. Kalian bisa tahu sendiri dia kerja di mana. Tapi pengalamannya banyak banget nih yang bisa dibawa buat didiskusiin di dalam forumnya ballpark.id. Nico sendiri background dulunya pemain basket ya, Nick? Ya, sempat main-main lah. Tapi sampai level pro nggak, Nick? Enggak. Nggak sampai, Jadi, tapi tetap in charge lah buat olahraga. Mantap. Jadi apa namanya, Nico ini selain sekarang berpraktisi sebagai seorang sports lawyer, ya dia juga punyalah lumayan pengalaman di dunia olahraga dari sudut pandang seorang atlet nih, Nick ya. Walaupun mungkin di level amatir atau level semi profesional. Kurang lebih gitu ya, Nick. Yes. Oke. Sports fans semua, kita hari ini mau ngobrolin soal isu yang ramai dibicarain kurang lebih seminggu terakhir, yaitu mengenai kontroversi dari dipulangkannya, quote-unquote, secara paksa, kontingen Indonesia dari kejuaraan badminton All England 2021. Mungkin teman-teman semua udah dengar juga, terutama buat teman-teman yang masuk ke channel ini, masuk video ini atau podcast ini, karena dapat judulnya soal All England, soal badminton. Jadi kalau teman-teman yang memang sangat mengikuti badminton, tentunya sudah cukup mendengarkan dan mengikuti soal isu ini ya. Jadi hari ini kita mau ngebahas beberapa aspek yang kita bisa pelajarin soal kasus ini, soal kejadian ini dari media, dan juga kita coba cari tahu nih, gue dan Nico akan ngebahas dari sudut pandang kerangka peraturannya BWF dan juga All England, apa yang sebenarnya terjadi, begitu juga dengan respon-respon yang keluar dari sudut pandangnya Indonesia ya, dari pemerintah dan lain sebagainya. Nick, lo sendiri sering nonton badminton nggak, Nick? Ya, sering. Karena salah satu juga yang sering live ada di TV-TV kita kan. Dan juga berprestasi lah bulu tangkis nih.
di Indonesia, termasuk prioritas olahraga di negara inilah dalam Grand Design ya. Ya, animonya tinggi lah ya kalau di Indonesia. Kalau misalnya kita ngelihat sepak bola, misalnya kalau kita tahu di Brazil atau di Argentina orang main bola di jalan gitu ya, nggak pakai sepatu. Ya di Indonesia juga sih ya main bola kayak gitu. Tapi badminton juga punya tempat yang khusus kalau gue lihat ya di dunia olahraga Indonesia, animo masyarakat. Terutama menurut gue sih karena memang mempertimbangkan prestasi ya, prestasi representasinya Indonesia di tingkat internasional kan cukup baik, cukup legendaris, banyak pemain bulu tangkis yang punya kaliber luar biasa gitu, Susi Susanti dan lain sebagainya. Tapi untuk All England sendiri nih dari tahun ke tahun lo ngikutin nggak? Beberapa tahun terakhir belum, tapi sebelum-sebelumnya ikutin. Kira-kira kompetisi bulu tangkis apa yang lumayan lo ikutin lah, yang terakhir, yang lo inget banget gitu? Terakhir itu yang pasti Asian Games ngikutin 2018 kan, terus BCA Open. Itu Indonesian Open ya berarti ya? Ya, Indonesian Open. Ya. Ya emang 2018 lumayan hype-nya lumayan gede ya. Dan gue rasa itu nggak hanya badminton ya. Semua olahraga jadi perhatian publik karena kita jadi tuan rumah, jadi host di tahun 2018 dan eventnya lumayan sukses. Tapi mungkin ini kali ya, sekalian introduction, gue mau ngebahas sedikit soal beberapa fakta terkait dengan All England secara umum, secara historis dia kayak gimana. Karena kayak mungkin teman-teman yang dengerin ini, kayak kita nih, mereka bukan hardcore badminton fans gitu ya, artinya bukan garis keras badminton gitu. Pasti banyak teman-teman di luar sana yang lebih tahu badminton, yang bisa ngajarin kita lebih banyak soal sejarah dari badminton di Indonesia dan lain sebagainya. Tapi mungkin buat teman-teman yang awam di bulu tangkis atau nggak sehatam itu soal bulu tangkis, kita mau bahas dikit nih soal historical facts-nya terkait dengan All England sebagai sebuah turnamen atau kompetisi bulu tangkis. Yang pertama, All England ini adalah sebuah kompetisi bulu tangkis tertua di dunia. Dia pertama kali diadakan tahun 1899, 122 tahun yang lalu. Dan All England ini kategorinya adalah sebuah Super Series Premier dari keseluruhan hierarki kompetisi yang diselenggarakan di bawah jurisdiksinya BWF. Nah, tahun ini merupakan gelaran ke-113 dari All England. All England diadakan di kota Birmingham di United Kingdom dan diadakan di venue Birmingham Arena yang merupakan venue penyelenggaraan sejak tahun 1994. Dan tahun ini dijadwalkan All England diadakan pada tanggal 17 hingga 21 Maret 2021. Nah, untuk prestasi Indonesia sendiri, keikutsertaan Indonesia di All England, yang pertama yang bisa kita share, yang bisa kita peroleh dari internet, Indonesia merupakan negara tersukses nomor 4 dalam sepanjang sejarah All England. Di belakangnya Inggris, Denmark, dan China. Dan legenda bulu tangkis Indonesia, Rudi Hartono, punya rekor kemenangan terbanyak untuk nomor men's single sebanyak 8 kali dalam sejarah penyelenggaraan All England. Jadi lumayan legend ini kayak Rudi Hartono ya. Tapi mungkin zaman lo kecil udah nggak main ya. Mungkin udah nggak main juga zaman gue. Cuman Rudi Hartono ya sering dengar dulu waktu kecil, dan juga raket bulu tangkisnya tuh ada juga signature series-nya. Ada ya? Lo punya? Lo punya? Punya dulu. Wah, canggih. Enggak, lo berarti dulu main bulu tangkis sempat ikut PB atau gimana, Nek? Atau main-main sendiri aja? Main-main aja, main-main di sekitar rumah gitu kan. Kan bulu tangkis juga salah satu olahraga yang kayak sepak bola yang gampang di reach out untuk mainnya, kan kita kadang cuma main pakai net bayangan lah gitu istilahnya. Kalau main bola gawangnya gawang pakai sendal atau pakai batu. Iya, pakai sendal atau sepatu gitu ya. Lo taruh pokoknya di tengah. Tingginya kira-kira aja lah ya gitu ya. Tingginya pokoknya kalau udah nggak nyampe jangkauan tangan berarti goal kick gitu kan kalau bola. Kalau bulu tangkis jangan terlalu rendah biasanya kan. Oke. Fakta terakhir terkait dengan All England.
sebelum All England 2021 ini digelar, hari ini ketika video ini kita rekam harusnya masuk fase final ya. Jadi kita mungkin akan melihat, pasti kita akan melihat juara baru. Karena tahun 2020 juara bertahan di nomor ganda campuran adalah pasangan dari Indonesia, Pravin Jordan, dan juga Melati Daeva Oktavianti. Dan mereka sekarang juara bertahan. Nah, mungkin ketika video ini teman-teman nonton, faktanya udah berubah karena pasti ganda campuran ini udah dimenangkan oleh pasangan lain. Oke, itu tadi sedikit recap aja mengenai All England secara umum. Nick, mungkin lo bisa ceritain Nick soal kronologi kejadian dipulangkannya atau didiskualifikasinya tim Indonesia dari All England quote and quote secara paksa ya. Mungkin lo bisa ceritain singkat aja apa sih yang terjadi kurang lebih seminggu ke belakang. Oke. Ya, kalau dari informasi media yang ada terkait dengan kronologis sih yang bisa kita dapat itu, jadi teman-teman atlet ini di 12 Maret transit di Istanbul saat sebelum melanjutkan perjalanan ke Birmingham. Kemudian di tanggal 13 Maret hari Sabtu itu sampai di Birmingham di venue dan mereka langsung melakukan tes PCR. Kemudian di 14 Maret menerima hasil dari tes PCR itu dan hasilnya tuh negatif semuanya. Kemudian teman-teman timnas ini mengikuti jadwal protokol, melakukan latihan, tapi meskipun latihannya masih belum main di hall ya. Kemudian karena turnamen dijadwalkannya kan 17 Maret hari Rabu. Nah, di Selasa 16 Maret itu dijadwalkan managers meeting. Namun managers meetingnya ditunda menjadi tanggal 17 Maret dikarenakan ada atlet dari 3 negara yang terindikasi positif. Jumlah atletnya itu ada 7 dari 3 negara. Nah, dan itu bukan Indonesia ya, Nick ya? Dari 3 negara itu salah satunya bukan Indonesia ya? Oke. Bukan, negaranya dari Eropa, Asia, dan ASEAN itu. Dari Asia. Kalau dari media dan beberapa press conference sih, negara yang dimaksud itu ada Denmark, India, Thailand. Oke. Dan total 7 orang ya? 7 orang. Oke. Nah, itu kan ditunda managers meeting-nya jadi 17 Maret. Kemudian 17 Maret tuh pertandingan dijadwalkan pagi, namun tertunda jadi main jam 2 siang. Iya. Nah, itu hari pertama pertandingan ya, 17 Maret ya? Ya, hari pertama pertandingan 17 Maret. Nah, kemudian Timnas Indonesia tiba-tiba mendapatkan email dari NHS menyatakan intinya harus isolasi 10 hari karena satu pesawat dengan yang positif gitu. Kemudian tim manajer ini konsultasi ke dokter, sampaikan ke dokter timnya, dan ternyata dari 24 pemain Indonesia 20 orang mendapatkan email tersebut. Email itu langsung dari NHS ya, badan atau departemen kesehatannya Inggris ya. Dan buat teman-teman yang ngikutin nih, terutama teman-teman yang ngikutin bola nih Liga Inggris, pasti lumayan familiar nih sama NHS karena NHS ini selalu disebut-sebut di media ya dalam hal penanganan COVID-19 di Inggris. Terutama saat sepak bola Inggris kembali dimainkan lagi, NHS tuh perannya gede banget. Bahkan kalau buat teman-teman yang ngikutin bola, sampai klub-klub Inggris aja tuh punya tribute tersendiri gitu buat NHS. Jadi buat gue sendiri sih udah lumayan familiar nih sama lembaga ini ya. Dan dia yang mimpin juga ya Nick di BWF ini ya dalam hal penanganan COVID atau pencegahannya ya. Dari dalam ekosistemnya BWF ya, dalam ekosistemnya All England ya. Kalau nggak salah juga kalau di Premier League tuh NHS tuh ada patch-nya ya di baju atau di keyboard. Iya, jadi sampai tribute gitu klub-klub bola di Inggris ya. Betul. Oke, jadi terus, gimana tadi email? Email, habis itu dinyatakan 10 hari isolasi karena satu pesawat dengan yang terindikasi positif. Akhirnya tim Indonesia diminta kembali ke hotel.
Nah, informasinya yang didapat itu teman-teman timnas kembali ke hotel berjalan kaki, dan sampai di hotel tidak menggunakan lift, nggak boleh naik lift, jadi naik tangga, dan mereka stay-nya di lantai 3. Nah, kemudian ternyata dijadwalkan juga pada 18 Maret itu seharusnya mereka ada tes PCR, jadi sesuai jadwal dari BWF-nya. Tapi waktu manajer timnas tanya ke panitia bilang tidak perlu PCR tes di tanggal 18 karena sudah ada email tersebut. Dan akhirnya di tanggal 18 yang seharusnya ada tes PCR, tidak dilakukan tes, tapi di withdrawn dari turnamen tanggal 18 itu. Oke, jadi tanggal 18 itu faktanya adalah, pertama, seharusnya tim Indonesia sebagai bagian dari All England harusnya berdasarkan jadwal melakukan PCR test kedua ya, atau midweek test tuh kalau nggak salah namanya ya. Namun demikian, bukannya mereka di PCR test, tapi mereka langsung dapat pemberitahuan dari panitia kalau yang pertama mereka nggak perlu PCR, yang kedua mereka di withdrawn atau didiskualifikasikan ya dari kompetisi ya. Ya, gitu kurang lebih. Jadi disitulah ya terjadi sources yang ada di internet, media, press conference dan lain-lain gitu. Oke. Artinya tanggal 18 itulah yang menjadi momentum di mana beritanya langsung tersebar di dalam negeri, juga dalam lingkup internasional. Ada kontroversi luar biasa di mana seluruh kontingen Indonesia di All England ada forced withdrawal ya, artinya di quote and quote dipaksa secara terpaksa mundur dari pergelaran All England. Oke. Nah, yang bikin ramai lagi itu dari yang informasi 7 pemain dari 3 negara itu ada yang terindikasi positif, mereka boleh langsung retest, sedangkan Indonesia langsung dinyatakan withdrawn itu kemarin sempat ramai juga. Iya, padahal pemain Indonesia ataupun official tidak ada yang punya status tes COVID positif ya, Nick ya? Ya, mereka infonya hanya dari email itu aja. Iya. Artinya kok bisa tim lain beneran pernah ada tes positif selama mereka di Inggris, sementara tim Indonesia nggak ada yang positif. Kenapa mereka malah boleh lanjut, tapi kontingen Indonesia di-stop gitu aja dalam keikutsertaannya di All England ya? Ya. Oke, selanjutnya kita mau lihat nih ya, kita mau coba unpack, kita mau coba analisa ya, kita mau coba bahas lebih dalam, dan kita mau lihat dari tanggapan beberapa figur yang relevan dalam hal ini dari dalam negeri ya, dari sudut pandangnya Indonesia. Yang pertama nih mungkin kalau kita recap dikit nih, kalau lo ngikutin di Instagram, yang pasti waktu hari itu kejadian di Instagram gue tuh penuh dengan logo BWF. Karena rame ya, benar-benar apa namanya, Kevin kalau nggak salah, Markus, Anthony Ginting kalau nggak salah ya. Kita mesti cek satu ntar kalau bisa gue bikin post-post Instagram ini di video ini ya. Teman-teman yang ngikutin dari video harusnya bisa lihat by now. Tapi mereka tuh, seinget gue, mereka post logonya BWF. Terus di caption-nya tuh mereka mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kontroversi ini. Lo waktu itu gimana, Nick? How did you first learn about the news itu? Gimana sih lo dengarnya pertama kali itu gimana waktu itu? Yes, jujur pas denger sih kaget, kecewa juga tahu tim kita bisa langsung di withdrawn gitu kan, langsung pulang. Apalagi dari post teman-teman atlet juga menunjukkan rasa kecewanya tuh sangat kecewa. Selain dari teman-teman atlet juga ramai di media kan, teman-teman kita juga yang kita follow dan lain-lain tuh ramai lah pokoknya bahas-bahas kekecewaannya. Akhirnya curious juga cari tahu kenapa ini, sebabnya apa dan lain-lain. Dan kalau kita ngelihat dari atlet-atlet ya, terutama
teman-teman atlet yang langsung terlibat di Inggris sana, mereka cukup mengungkapkan kesalahan itu langsung kepada BWF ya. BWF harus bertanggung jawab lah ya gitu. Nadanya kurang lebih kayak gitu ya. Ya, ya. Nah, tapi berbeda dengan para atlet ya. Kita mau lihat nih tanggapan resmi dari Ketua Umum PBSI, Bapak Agung Firman Sampurna ya. Karena tanggal 18 Maret ini PBSI dalam official website-nya mempublish statement resmi dari Pak Agung. Kalau menurut gue ya in general itu cukup diplomatis ya. Karena ini sebagian ya gue kutip dari website PBSI. Pertama Pak Agung bilang bahwa saya ingin membuat sebuah pesan yang positif, tidak ingin mengganggu hubungan antar lembaga, antar negara, tapi publik harus tahu fakta-faktanya. Itu yang pertama. Nah, ini fakta yang menarik nih yang dia deklarasikan dalam pernyataannya. Pertama kali kita tidak diperbolehkan bertanding lagi karena kita ada dalam satu pesawat dengan penderita COVID-19 di penerbangan dari Istanbul ke Birmingham. Namun demikian sampai dengan hari ini kita tidak diberitahu siapa penumpang tersebut. Dan pada saat yang sama, di pesawat yang sama ada pemain dan pelatih dari Turki tetap dapat bertanding. Fakta berikutnya adalah persiapan yang kita lakukan di Indonesia sangat maksimal terkait dengan protokol kesehatan. Seluruh pemain, pelatih, dan ofisial yang berangkat ke Inggris bukan hanya sudah dilakukan tes swab PCR, tapi juga sudah dilakukan vaksinasi 2 kali. Jadi persiapan sudah cukup baik menurut saya. Oke, jadi pertama menurut gue sih note dia lumayan diplomatis. Dia nggak langsung blaming gitu ya ke BWF atau ke panitia penyelenggara di lokal. Dia nggak mau mengganggu keharmonisan antar lembaga, antar negara. Tapi ini juga point out menurut dia in his defense dari sudut pandang Indonesia sudah dilakukan pencegahan sedemikian rupa gitu dengan PCR dan juga dengan vaksinasi selama 2 kali untuk semua atlet-atlet yang terlibat ya. Dan juga infonya tuh teman-teman atlet bawa sertifikat vaksin tersebut ke UK. Ya, ya. Dan itu kayaknya emang requirement ya, Nick ya. Memang prasyaratnya seperti itu ya kalau mereka mau berangkat ke Inggris sana ya. Kalau prasyarat untuk berangkat ke Inggris itu, kalau kita lihat dari safety protocol and operation-nya BWF sih, vaksin itu, sertifikat vaksin bukan dokumen yang required ya. Jadi untuk ke UK itu, kalau dari persyaratannya cukup bawa hasil tes negatif COVID, yang dimana PCR test, yang hasilnya itu 72 jam sebelum keberangkatan ya. Oke. Ya. Oke, jadi kan tadi kita balik ke pernyataannya Pak Agung, dibilang bahwa teman-teman atlet ini udah vaksin selama 2 kali gitu. Sebagaimana kita bisa ikutin juga di media mengenai proses vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam 1-2 bulan ke belakang ini. Tapi ternyata menurut BWF dalam safety protokolnya ini vaksinasi itu bukan requirement ya. Bukan. Tapi biarpun demikian, kalau kita baca gitu ya safety protokolnya BWF ini memang harus diakui banyak sekali menitik beratkan kepada peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris. Nah, ini ada ini juga nih ya yang sesuai kita diskusiin sebelum kita ngobrol di podcast ini. Yang menarik juga dari safety protokolnya BWF untuk All England ini adalah section 2.6 ya, Nick. Protocols in the case of positive test ya. Dan ada dua bagian di sini sebenarnya. Yang pertama ada ketentuan mengenai satu positive patient, dan yang kedua mengenai close contact tracing ya. Dan kalau dilihat ya Nick ya, close contact tracing ini benar-benar dilakukan sesuai dengan guideline atau panduan yang diberikan oleh UK government, oleh pemerintah Inggris ya. Ya, dan mereka juga menspesifikan
kalau di turnamen ini ada juga beberapa yang di-consider sebagai close contact. Detail. Apa aja nih kalau boleh dijelasin ke teman-teman yang dengerin? Kalau close contact tracing sendiri di safety protocol ini berdasarkan UK Government Guidelines yang juga tersedia di website government.uk-nya itu face-to-face contact, termasuk juga face-to-face conversation dengan jarak 1 meter itu dianggap sebagai close contact, terus 1 meter dan 1 menit atau lebih face-to-face contact, 1 meter dan 1 menit lebih berkomunikasi kontak itu termasuk juga. Kemudian di sini tulis 2 meters of someone for more than 15 minutes. Oke, jadi berdekatan dengan apa namanya orang dengan positif COVID-19 itu ya, orang dengan COVID-19 itu ya. Oke. Dan juga poinnya ini ada tulisan bepergian di same vehicle or a plane, even on a short journey. Oke. Nah, di detail itu sampaikan tuh, air transport traveling by airplane is considered close contact. Jadi by airplane for everyone on board. This applies to short haul or long haul flights. Jadi untuk perjalanan jarak pendek, jarak jauh itu termasuk by airplane. Oke. Ini menarik sih, dan menurut gue ini yang paling relevan kali ya dengan situasi kontingen Indonesia dalam kontroversi ini ya, Nick. Karena kalau kita ngelihat tadi yang lo bahas terakhir tuh, dalam ketentuannya UK government, dibilang bahwa terkait dengan air transport ini, traveling by aeroplane is considered close contact for everyone on board. This applies to short haul and long haul flights. Artinya, ketika kita bepergian dengan pesawat terbang, dengan orang yang mengidap COVID-19 itu, kita akan diconsider, akan dianggap memiliki close contact atau kontak jarak dekat dengan pasien positif COVID-19 itu gitu. Dan ini berlaku untuk semua yang ada di dalam pesawat dalam perjalanan itu, baik itu perjalanan pendek, mungkin cuma 1,5 jam, atau perjalanan yang panjang gitu, bisa lebih dari 4 atau 5 jam. Jadi bisa jadi ini kan kalau kita baca peraturan ini ya, ini kan diberlakukan oleh pemerintah Inggris secara umum. Kita nggak hanya bicara dalam konteks penyelenggaraan event olahraga seperti All England, tapi selayaknya misalnya gue sama lo, kita ke UK besok mau jalan-jalan gitu ya dalam masa pandemi ini. Setelah kita 1-2 hari di Inggris, dibilang bahwa Priyanka, Niko, kalian kemarin duduk di row 10, nah ada penumpang yang duduk di row 35 itu positif. Kita harus isolasi juga nih, Ken. Berarti kita nggak bisa bilang, oh kita jauh. Kalau gue di row 10, dia di row 35, itu kan berapa belas meter jaraknya. Jadi gue nggak mungkin kena. Itu nggak berlaku berarti ya harusnya ya dengan ketentuan ini ya. Yep. Oke. Dan dibilang juga bahwa self isolation-nya itu adalah 10 full days atau 10 hari. 10 full days. Sejak mereka dianggap memiliki kontak berdekatan atau kontak langsung dengan dengan orang yang terindikasi positif itu ya. Nah ini yang menurut gue menarik sih, karena kalau kita ngelihat pasal 2 ayat 6 dari safety protocol ini, kita yang pertama tadi kita ngelihat bahwa ada ketentuan mengenai positive patient. Nah, kalau positive patient ini kan berarti orang yang terlibat dalam perhelatan All England dan memiliki hasil tes COVID positif gitu ya. Nah, ini kan konteksnya bukan seperti itu ya. Kalau kita kan close contact. Kita close contact karena kita nggak ada yang negatif sama sekali. Tapi di mana sih, Nick, kalau dibilang kita harus withdraw, emang diatur juga ya di 2 ayat 6 ini kan dia nggak bicara soal withdraw ya? Ya, itu kalau terkait dengan withdraw from the tournament itu sendiri, memang ada diatur di key importance points di poin 1.5. Jadi
poin 1.5 ini, di key information ini tegas disampaikan ada di poin 7. Jadi disampaikan close contacts must undergo a mandatory quarantine of 10 days and are subsequently withdrawn from the tournament regardless of the outcome of any further test result. Jadi di sini sebenarnya memang sudah diatur juga di dalam safety protokol turnamen ini. Kalau ada yang terkena close contacts dengan harus menjalankan kuarantin 10 hari dan di withdraw dari turnamen. Oke, ini dan sesuai. Ini kayaknya lumayan akurat banget ya dengan situasi yang terjadi. Dan dibilang di sini bahwa dibilang gini nih, regardless of the outcome of any further test results. Nah, ini yang gue bisa simpulkan dari sini adalah, pertama, kalau berdasarkan guideline-nya UK government kita ada memiliki close contact atau kontak berdekatan atau kontak langsung dengan orang yang positif COVID-19, pertama, satu, dia wajib karantina selama 10 hari. Yes. Yang kedua, dia akan withdrawn, akan mundur, harus dianggap mundur dari turnamen. Yang ketiga, unsurnya adalah terlepas dari apapun hasil tes PCR atau tes COVID yang dilakukan kemudian. Jadi tanggal 18 Maret itu meskipun setelahnya misalnya kita bilang oke, kita tes lagi deh, kita buktikan kalau kita negatif. Nah itu udah nggak bisa ya. Udah tetap aja ya harus withdrawn, tetap harus karantina 10 hari ya. Kalau berdasarkan dari poin yang di 1.5 itu cocok. Sempat dibahas juga yang rame terkait kenapa kok 7 pemain dari 3 negara yang tadi dimaksud itu bisa tes lagi, padahal mereka terindikasi positif. Nah, terkait itu sendiri memang di safety protocol operation ini ada diatur terkait inconclusive test result. Itu di poin 2.5. Di mana positif tes ini yang terindikasi dengan tingkat deteksi tingkat rendah untuk COVID akan dianggap sebagai inkonklusif, dilaporkan ke pemainnya. Nah, dalam hal ini akan dikontak untuk melakukan tes PCR yang lain, di mana tes PCR dilakukan dengan tempat rujukan dari NHS. Itu kurang lebih. Jadi bisa jadi sebenarnya karena berdasarkan persyaratan dalam safety protokol ini, yang dibilang positif itu memang harus diverifikasi lagi ya hasil tesnya ya. Ya, deteksi tingkat level COVID-nya itu rendah. Mungkin ada virus lain atau apa, gitu kan? Iya. Dan di sini juga diaturnya kalau di second test atau tes keduanya ini presents another inconclusive result, maka kedua tes itu, yang tes pertama dan tes kedua, dan historical background dari tes-tes sebelumnya yang dimiliki oleh pemain ini akan direview oleh panel virologis. Gitu. Oke. Thank you, Nick. Mereka akan menentukan. Ya. Yang menarik juga adalah kalau lihat dari statementnya Pak Agung, dia merujuk kepada seorang pemain dari Turki dan pelatih kalau nggak salah, yang sepesawat dengan tim Indonesia, yang juga ada di pesawat tapi juga diizinkan bertanding. Nah kalau gue baca beritanya belakangan sih disebutkan bahwa pemain tersebut namanya adalah Yigit, namanya Neslihan Yigit dari Turki. Dia ini juga akhirnya di withdrawn ya, mundur juga dari All England bersamaan dengan tim Indonesia. Jadi sebenarnya mungkin kalau dibilang dia tetap diperbolehkan, mungkin pada waktu pernyataan itu dibikin, BWF belum mengumumkan ini bersamaan dengan pengumumannya terhadap tim Indonesia ya, karena kayaknya nih berita soal Yigit ini baru keluar belakangan, mungkin seperti itu ya. Jadi
Karena kan banyak spekulasi ya di dalam negeri gitu, mendengarkan berita ini. Apakah ini ada konspirasi supaya Indonesia nggak menang, nggak sukses di All England, supaya tim tuan rumah bisa lebih gampang untuk juara dan lain sebagainya. Ya itu kompleks lah. Gue nggak bilang kalau nggak mungkin ini konspirasi, tapi ya sebagaimana halnya dengan teori-teori konspirasi di dalam bidang apapun, ya pembuktiannya susah gitu. Kalau kita nggak bisa buktiin, ya buat gue membuat teori konspirasi itu convenient ya. Artinya kita bisa punya banyak asumsi, kita bisa punya banyak spekulasi dengan fakta atau bukti yang minim, tapi karena asumsi tersebut, ya kita anggap aja benar gitu. Kita nggak perlu buktiin, kita nggak perlu menghabiskan waktu kerja keras untuk membuktikan sesuatu, tapi kita bisa declare itu berdasarkan ya udah fakta-fakta yang minim yang kita punya, yang nggak sebenarnya inkonklusif juga gitu, nggak memberikan kesimpulan yang meyakinkan terkait dengan dalil-dalil tersebut gitu. Dalam hal apapun lah, nggak hanya dalam olahraga gitu. Kan orang dari hari ke hari bisa ngomong konspirasi. Gue juga, to be honest, gue kecewa. Menurut gue isu seperti pemain itu harus dipaksa pulang jalan kaki, ke hotel juga naik tangga kalau nggak salah ya. Ya buat gue ini sesuatu yang sifatnya kekurangan lah ya dalam penyelenggaraan sebuah event. Seprestisius ini gitu, sebuah event internasional di cabang olahraga yang udah lama, cukup historik, sangat historik bahkan, ya kan. Tapi kok penyelenggaraan kayak gini? Menurut gue dalam konteks penyelenggaraan pertandingan, penyelenggaraan event, harus ada protes yang sangat keras kepada BWF, kepada panpel lokal gitu. Tapi kalau konspirasi, kalau gue ditanya pribadi, gue mau hati-hati dengan berdiskusi dalam konteks konspirasi kayak gini gitu, karena gampang gitu gampang kita nuduh ini itu gitu. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan sini dari statementnya Pak Agung, ya mungkin ada gap sedikit ya dalam hal preparation, dalam hal persiapan yang dilakukan oleh kontingen Indonesia, dalam hal ini tentunya oleh PBSI, ya kan, untuk mempersiapkan teman-teman atlet berangkat ke Inggris, dan juga peraturan yang diberlakukan oleh BWF dalam perhelatan All England ya. Karena tadi gue lihat sih yang beda banget, yang nggak ketemu adalah di satu sisi Indonesia melihat, oke, gue udah vaksin pemain-pemain gue 2 kali, bisa diasumsikan mereka imun dan nggak akan mengakibatkan penyebaran. Tapi di sisi lain, BWF sebenarnya yang pertama, dia juga harus tunduk sama ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris, dan yang dia require adalah negative test PCR H-72 jam sebelum keberangkatan, ya kan? Tapi dia juga nggak minta supaya pemain itu divaksin. Namun demikian, kalau kita merujuk ke 2.6 tadi di safety protocol, ya close contact definisi close contact yang diberlakukan oleh UK government itu dalam panduannya ya berlaku gitu buat konteks apapun. Dan sepertinya penyelenggaraan event olahraga sekelas All England ini juga nggak ada perlakuan khusus gitu ya. Karena ya balik lagi tadi, memang kan diadakannya di wilayah UK sendiri, dan juga pastinya dari BWF ini atau penyelenggaraan akan tunduk pada hukum yang berlaku di negara tersebut ya. Iya. Biar gimana juga BWF meskipun dia gimana, sorry? Apalagi kondisi sekarang juga yang kita tahu di UK itu kan cases-nya lagi naik, dan banyak juga varian-varian dari COVID yang baru gitu kan. Jadi itu juga mungkin yang bisa jadi diperketat lah. Iya. Oke, Nick. Selanjutnya nih gue mau bahas singkat nih sebelum kita tutup diskusi ini. Ada satu pernyataan yang menarik juga dari dalam negeri, terutama dari Bapak Menteri
pemuda dan olahraga kita nih, yang disampaikan terkait dengan kontroversi ini gitu. Karena beberapa hari kemudian, bukan beberapa hari kemudian, tanggal 19 nih, ini gue ambil ini dari Kompas ya. Ada pernyataan resmi dari Menpora, Bapak Zainuddin Amali. Ini gue bacain ya, Nick ya, singkat aja. Yes. Yang pertama, Menpora bilang, dan kita kutip, posisi pemerintah menyayangkan, prihatin, dan mengecam kejadian ini. Kami mendorong Federasi Nasional PBSI untuk meminta klarifikasi kepada BWF dan penyelenggara All England kenapa ini terjadi. Kemudian dia bilang juga, Pak Menpora, yang pertama selanjutnya dia bilang, kami meminta informasi terbuka semua secara transparan serta perlakuan yang fair atas apa yang telah dialami oleh tim bulu tangkis Indonesia. Selain itu dia bilang juga BWF tidak profesional, kemudian BWF tidak transparan, dan BWF diskriminatif. Cukup bukti untuk saya berani mengatakan itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Bapak Menpora, Bapak Zainuddin Amali dalam pernyataan resminya mengenai kontroversi dipulangkannya timnas Indonesia atau dimundurnya secara terpaksa tim Indonesia dari All England. Nah, kalau gue ngelihat begini sih, Nick, memang kan kalau kita melihat penyelenggaraan olahraga ya, pada saat kita bicara soal BWF sebagai induk olahraga badminton, bulu tangkis secara internasional, sebenarnya kan yang tunduk langsung kepada BWF adalah PBSI sebagai federasi anggota dari BWF. Nah, di sisi lain, PBSI juga merupakan bagian dari keluarga kerangka keolahragaan, sistem keolahragaan nasional di tanah air, di mana tentunya di atasnya adalah dari sisi pemerintah adalah posisi seorang Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, menurut gue sih ini fenomena yang menarik juga untuk dibahas karena ya Menpora tentu sebagai perwakilan pemerintah Indonesia mengungkapkan kekecewaannya dan juga meminta supaya PBSI meminta transparansi dari BWF. Di sisi lain, BWF sebagai induk olahraga juga bukan otoritas yang memiliki kedaulatan secara penuh, secara absolut di negara Inggris ya. Karena ketika dia punya event All England yang dia prakarsai atau yang dia selenggarakan di bawah kepemimpinan dia dalam konteks bulu tangkis, dia juga harus tunduk pada hukum positif atau hukum setempat yang berlaku di negara itu gitu. Di mana dalam konteks pencegahan COVID-19 ini diselenggarakan oleh NHS gitu. Nah, kemudian dalam statementnya beliau, statement Menpora, pertama kan sebenarnya dia minta supaya PBSI meminta transparansi dari BWF. Nah, terkait transparansi ini kalau gue lihat ya, mungkin kaitannya dengan ada pemberitaan bahwa kok penumpang yang positif itu kita nggak diberitahukan siapa yang positif. Nah, ini kemudian kan analisa ini yang juga berkembang menjadi spekulasi. Wah, inilah ada tidak transparan nih BWF terhadap kontingen Indonesia gitu. Kalau dugaan gue bisa jadi BWF pun juga nggak mendapatkan informasi dari NHS. Karena kan pasti informasi bahwa ada penumpang dalam pesawat itu yang positif COVID-19 itu juga bukan BWF kan yang mengidentifikasi. Pasti kan dari pemerintah, dari imigrasinya Inggris, kemudian sampai ke NHS. NHS yang memiliki manifest dari pesawat itu, mereka tahu bahwa di pesawat itu ada kontingen All England dari Indonesia dan dari Turki. Kemudian NHS menyampaikan itu ke BWF. Nah, dalam cakupan komunikasi seperti itu, bisa jadi NHS pun juga nggak menyebutkan identitas dari penumpang yang positif COVID-19. Menurut lo gimana nih soal itu, Nick? Gue sepakat, Bang, karena ini baru banget nih tadi ya, ada juga similar cases lah mungkin ya. Ini
beda cabur. Ini di NCAA, Student College Basketball. Jadi Oregon versus VCU. Jadi March Madness ini jadi pertandingan ini dibatalkan juga. Bukan dibatalkan, maksudnya jadi tim dari VCU ini tidak bertanding dengan Oregon dikarenakan ada yang COVID result-nya itu positif, dan akhirnya hasilnya Oregon yang menuju ke babak berikutnya. Nah, di sini juga NCAA dan komite itu tidak memberikan further details dengan alasan privacy issues. Itu mungkin yang juga halnya sama dengan hasil tes positif yang didapatkan dari NHS, karena privacy issues ini sangat diprotek mungkin untuk di beberapa negara. Iya, itu sangat-sangat umum ya, sangat-sangat lazim gitu bahwa pemerintah harus sangat berhati-hati dalam membuka informasi rahasia, terutama yang terkait dengan data pribadi. Apalagi ini terkait dengan data pribadi seorang individu. Kita nggak tahu apakah dia warga negara Inggris atau warga negara non-Inggris gitu. Karena dan Inggris tuh dalam kerahasiaan data, terutama data pribadi itu sangat-sangat tinggi standarnya. Di Eropa dengan adanya EU GDPR, Data Privacy Regulation, itu sangat-sangat sensitif. Again, menurut gue kita nggak tahu kenapa BWF nggak menginformasikan data mengenai penumpang yang positif COVID-19 itu, tapi bisa jadi sangat mungkin itu tidak dilakukan karena pertama, mungkin BWF sendiri pun juga nggak dapat informasi itu dari NHS atau dari pemerintah Inggris. Dan yang kedua, kalau benar itu tidak diinformasikan ke BWF, bisa jadi karena pertimbangannya adalah untuk melindungi kerahasiaan informasi dari individu terkait. Jadi kalau kita bicara soal transparansi tadi, kayaknya ya kita bisa lah mendalilkan macam-macam gitu ya. Tapi again, seperti kita bahas di awal, itu harus dibuktikan gitu. Kita di mana ada kewajiban BWF untuk memberikan transparansi seperti itu. Apakah di regulasi ada atau enggak, itu kita harus lihat gitu. Sebelum kita tuduhkan bahwa, BWF kamu tidak menjalankan kewajibanmu sebagai penyelenggara untuk transparan kepada para peserta, termasuk kita gitu yang dirugikan dalam hal ini. Jadi itu sangat kompleks dan perlu pembuktian yang mantap. Gimana, Nek? Lagi mungkin kita lihat juga kan hasilnya itu kan diterima ke email masing-masing pemain kan. Jadi itu juga bisa menunjukkan sebuah penjagaan privacy data buat masing-masing. Kenanya ke individu bukan ke... Iya, bukan ke manajernya atau bukan ke PIC masing-masing tim kan. Jadi langsung ke personal di informasi. Oh iya, jadi kayaknya bukan ke BWF atau ke panitia All England nih emailnya ya? Bukan. Kayaknya gitu ya? Masing-masing. Ya. Oke, Nick. Kita wrap up diskusi kita hari ini. Kira-kira menurut lo ya, lessons learn-nya apa aja nih dari kejadian ini? Sebelum nyampe situ mungkin gue simpulkan dulu. Yang pertama, lo boleh koreksi gue ya, Nick. Yang pertama, kayaknya ini kejadian karena ada gap antara pemahaman kontingen Indonesia mengenai prosedur yang perlu diberlakukan supaya pemain-pemain kita itu bisa terus berpartisipasi secara lancar dalam perhelatan dibandingkan dengan regulasi yang diberlakukan oleh BWF dalam safety protocols tadi, terutama terkait dengan ketentuan mengenai close contact dan juga prevention measures gitu. Di satu sisi kita ngerasa bahwa vaksin itu cukup, di sisi lain sebenarnya vaksin juga nggak diwajibkan gitu. Tapi tetap yang berlaku pada akhirnya adalah ketentuan yang diberlakukan oleh NHS atau pemerintah Inggris ya. Yang kedua, kesimpulan yang gue dapat soal transparansi tadi, memang kita nggak bisa segampang itu gitu menuduh tidak adanya transparansi oleh BWF maupun panitia penyelenggara. Kalau misalnya tuduhan itu disampaikan berdasarkan pada kok identitas
orang yang positif COVID-19 itu tidak disampaikan kepada kontingen Indonesia. Karena kayaknya itu lebih layernya lapisan otoritasnya lebih kompleks lagi gitu karena melibatkan pemerintah setempat. Ada lagi nggak nih takeaways ya dari apa diskusi kita hari ini? Mungkin ya lebih ke go through protocols atau operation safety yang diberikan, pemahamannya, sosialisasinya mungkin dari BWF atau dari organisasi-organisasi terkait lah kepada para peserta atau kepada para federasinya itu disosialisasikannya dan dipahaminya itu lebih baik agar tidak jadi bola-bola liar dalam hal seperti ini. Atau juga mungkin terkait transportasi untuk lebih aman mungkin bisa charter pesawat gitu kan. Meskipun, tapi tentunya ada cost lah ya kalau harus charter pesawat tuh. Karena kayak gue sempat baca juga di media ya, salah satu pengamat olahraga bilang ya mestinya timnas Indonesia tuh sampainya harusnya lebih cepat gitu kan. Dan ada juga kalau nggak salah yang bilang ya kalau kita pakai pesawat komersial kan kita ada resiko terpapar gitu karena kita traveling bersamaan dengan orang yang kita nggak kenal gitu kan. Ya, kalau lebih cepat, kalau lebih cepat menurut gua timnas kita ini sampainya udah on schedule sih, udah baik lah, udah sesuai jadwal. Mungkin yang preventifnya ya charter pesawat, jadi minimalisir kontak dengan orang-orang yang nggak dikenal kan. Jadi emang ya udah ini aja, delegasi ini aja satu pesawat semua bareng-bareng, nggak ada lagi. Mungkin ya pilot atau yang lainnya itu. Oke. Jadi kan lebih terbatas kalau pakai charter ya, tapi biaya lebih tambah dan lain-lain sih pertimbangkan. Ya. Oke, mungkin highlight yang paling menarik tadi yang lo mention Nick, soal sinergi ya terkait dengan prosedur yang diberlakukan, sosialisasinya seperti apa dari sisi penyelenggara, dari sisi BWF, induk organisasinya harus bisa lebih detail lagi mengkomunikasikan soal prosedur yang berlaku, konsekuensi dari prosedur tersebut. Dalam hal ini kita tadi belajar soal close contact tracing itu dalam kerangka peraturannya pemerintah Inggris. Di sisi lain dari segi peserta gitu ya, dalam hal ini federasi setempat, federasi lokal dari negara peserta juga harus lebih menyeluruh lagi mempelajari mengenai prosedur yang diberlakukan dan juga konsekuensi yang terjadi kalau misalnya ada ada kontingen yang anggota kontingen yang terpapar dan lain sebagainya. Kurang lebih gitu ya, Nick. Dan juga ya yang pastinya terkait kejadian ini ya usaha dari negara kita termasuk pemerintah juga oke lah supportnya, apalagi yang di London kan memberikan dukungan juga, dubes kita dan lain sebagainya ya. Ya. Artinya kita ngelihatlah bahwa pemerintah kita, masyarakat, fans semuanya tuh benar-benar kasih dukungan moral yang luar biasa buat atlet-atlet kita yang bertanding untuk mengharumkan nama bangsa di All England ya. Walaupun kejadiannya seperti ini, tapi gue rasa banyak lessons lah, banyak pelajaran yang bisa diambil supaya nggak hanya untuk badminton, tapi juga untuk olahraga apapun, ketika kita berpartisipasi di turnamen internasional, memang banyak sekali antisipasi, banyak sekali upaya pencegahan yang bisa dilakuin ya, supaya keikutsertaan kontingen kita di event olahraga internasional bisa optimal, bisa maksimal. Kurang lebih gitu ya, Nick? Yes. Oke. Thank you, Nick. It's been a pleasure. Mudah-mudahan kita bisa lakukan ini lebih sering. Buat teman-teman yang ngikutin konten ini, ngikutin video ini, terima kasih buat teman-teman yang ngikutin, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Kalau kalian mendapatkan value, kalau kalian belajar sesuatu, mendapatkan hal yang menarik dari diskusi kita hari ini, jangan lupa untuk klik like di YouTube kita,
Dan subscribe terus buat ngikutin konten-konten dari ballpark.id untuk bisa tetap update mengenai isu-isu terkini dari industri olahraga baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kenapa? Because there's always a game outside the game.